Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Hari ini nih, tepatnya tanggal 7 Ramadan 1438 Hijriah, kita bersama 38 rombongan akan menuju ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Kita sekarang lagi di Miqat Dzul Hulaifah, miqatnya penduduk Madinah. Dari sini kita akan melaksanakan sholat, insyaallah tahiyatul masjid, sholat duha, lalu kita akan berniat. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril ketika haji untuk sholat di tempat ini, mengatakan sholli fa innaka biwadin mubarak. Kau sholat, kau berada di lembah yang berkah. Kita lihat. Udah lengkap jemaah? Udah? Ya, kita menuju ke dalam masjid. Jadi di masa Rasul SAW masjidnya belum ada, hanya lembah aja. Tapi di sini banyak air sehingga para sahabat itu mandinya di sini ya. Kalau kita kan mandi di hotel, tuh para sahabat mandinya di sini, berbenah di sini, lalu berangkat. Yuk Bismillah. Masya Allah, hawanya hangat. Ajil, ish tamshi ruwaidan kita. Assalamualaikum. Ya. Ya, ini kita lihat menuju ke masjid. Jadi miqatnya penduduk Madinah, orang-orang yang lewat dari Madinah walaupun bukan penduduk Madinah, maka mereka miqatnya dari sini. Dan ini keutamaan kalau jemaah umroh itu ke Madinah dulu ya. Soalnya kalau jemaah langsung turun Jeddah, mau ke Mekah, terkadang miqat mereka di alam-alam yang insyaallah. Kita lihat ini, Masya Allah, Masya Allah. Aina najtami' ma'al jamaah huna. Nah, baik. Alhamdulillah masjid Dzul Hulaifah ini dipersiapkan untuk jemaah yang hendak mandi. Ada tempat-tempat khusus untuk mandi, memang ada tempat untuk wudu. Ya, ibu-ibu di sebelah kiri bisa berkumpul sebelah kiri sini. Nah, baik, tolong diperhatikan kalau masuk masjid kiblatnya, karena ada jemaah masuk masjid yang penting sholat, padahal tidak mengarah ke kiblat. Kalau rame kelihatan lah. Maka insya Allah kita akan berkumpul di tempat ini. Ibu-ibu silahkan, paling tidak 2-4 rakaat. Lalu kita akan tunggu di tempat ini. Bapak-bapak jangan lupa untuk niat tetap di dalam hati lillahi ta'ala, tapi lafadzkan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Yang buat umrah ini sebutkan umrah buat siapa? Umrah buat ayahku, umrah buat kakekku atau nenekku disebutkan. Baik. Umrah buat diri sendiri cuma Allahumma aku mau umrah. Ya, silakan. Bapak-bapak ada yang ingin ditanya? Yaitu bacaannya labbaik Allahumma umratan an, siapa sebutkan namanya? An, ya, buat siapa? Seperti itu. Tapi nggak bisa didobel. Nggak bisa. Mau labbaik Allahumma umrah an tetangga serumah nggak boleh. Satu umrah satu orang. Belanja boleh borongan. Kalau borongan boleh mah kita mah. Diskon. Tapi semua punya wudu Bapak? Ya Allah, bismillah, kita berangkat. Ya, ini kurma hijau ya. Yang katanya buat siapa? Buat yang kepingin punya anak ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu ada yang kering. Halal dimakan. Masya Allah. Kita lihat di sebelah sini. Ini kita lihat nih, Masya Allah. Kalau kita perhatikan jenis kurmanya beda. Ini bulat, yang itu agak lonjong ya. Masya Allah. Ya, karena itu ada yang ngambil. Kita lihat nih, ada orang yang motong, akhirnya rusak, bisa mati ini. Ini lihat nih, kayu ini sudah putus ini sebenarnya.
Ini dia mati karena orang motongnya seperti itu. Tapi itu nanti masih bisa kemakan nggak, Pak? Nggak bisa udah. Nggak jadi mateng ya. Nggak bisa. Ini lihat ini. Ini rusak gitu karena ada yang motong. Padahal harus digunting ya. Akhirnya jadi kering kayak gini. Nggak apa-apa lah. Kita bawa buat contoh ibu-ibu. Yang kepengen punya anak. Ibu jadi. Loh kan ibu-ibunya kan. Ya, Bapak mau ambil. Bismillah. Baca doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya. Coba kita lihat Masjid Miqat ini luas banget. Nah, sini nih jamaah. Ana mau tunjukin pohon pisang. Kita lihat nih. Karena Dzulhulaifah ini letaknya di lembah, jadi subur. Kita lihat nih. Nih, ada beberapa pohon pisang dan berbuah. Masya Allah, Masya Allah. Ingat tadi lembah. Jadi Dzulhulaifah ini lembah, tempatnya air kalau hujan itu turunnya ke sini. Nah, wadi, tempatnya wadi ya. Subur nih, Masya Allah. Bisa piara kambing Abu Takol di sini kan? Pohon pisang apa ini? Masya Allah, ada pisang raja. Itu ada lagi buah itu. Lagi buah di sana. Nah. Ustaz, nanti sholat sunat tahiyat masjid apa sholat sunat? Tahiyatul masjid, duha, terus niat ihram. Bukan sholat sunat ihram dulu. Enggak, itu niatnya. Jadi sholatnya itu jadi sholat ihram. Yang sunatnya mana? Itu. Kayak kita masuk masjid, sholatnya qabliyah masjid. Itu akan menjadi tahiyatul masjid. Nah, kita udah mau sholat sunat ihram. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika kita sholat duha, kemudian kita berniat, maka sholat tadi jadi sholat sunnah ihram. Jadi yang penting itu niat setelah beliau ihram. Karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sholat untuk ihram. Tapi beliau sholat setelah itu berihram. Maka di sini akhirnya disimpulkan itu jadi sholat sunnah ihram. Barakallahu fikum. Masing-masing aja langsung? Masing-masing. Tetap masing-masing. Niatnya masing-masing, nanti di bus kita ingatkan kembali.
Taib jamaah, ini kita lihat kondisi Masjid Dzul Hulaifah sepi ya, karena mungkin banyak orang yang tidak ingin umroh di siang hari. Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab, perjalanan itu sebagian dari azab ya. Dan dalam kondisi bulan Ramadan, perjalanan yang cukup panjang ya, tentunya orang merasa lelah dan kebanyakan orang berangkat di malam hari. Dan sebenarnya sunnahnya safar itu pun di malam hari, karena Rasulullah SAW mengatakan innal arda tutwa bil lail, sesungguhnya bumi itu di malam hari seperti dilipat. Jadi jarak yang jauh ketika ditempuh di malam hari, maka itu seperti dilipat. Jadi jemaah tidak harus berhenti di masjid ini, yang ini umrah. Artinya kalau ada orang lewat naik bus, kemudian sebelum lewat miqat dia berniat, dia berihram. Ingat, ihram itu artinya bukan pakai baju ihram. Jadi ihram itu bukan pakai baju ihram, tapi niat untuk masuk di dalam ibadah umrah itu sendiri. Dikatakan orang itu telah berihram. Jadi kalau mau naik bus, ketika sampai Dzul Hulaifah, dia mengatakan, dia berniat dalam hatinya, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, tanpa dia berhenti di masjid ini, tanpa dia sholat di masjid ini, umrah dia sah, tidak ada masalah. Karena berhentinya di tempat ini itu hanya anjuran dari Rasulullah SAW. Tapi yang jelas seorang yang umrah tidak boleh melewatin miqat kecuali dia sudah berihram di tempat itu. Nih umpamanya ada jemaah yang lupa berihram, tahu-tahu sampai 40 kilo melewatin miqat. Apa solusinya? Balik ke miqat untuk niat di miqat. Nggak harus turun, ingat, tidak harus turun di tempat ini. Dia balik ke miqat, kemudian dia berniat. Atau kalau dia melanjutkan perjalanan tanpa dia mau balik, maka dia punya kewajiban membayar dam, menyembelih seekor kambing, dipotong dan dibagikan kepada penduduk Mekah. Dan kalau kita lihat tuh ya, sepi, padahal hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat, apalagi safar di hari Jumat ya, tidak dianjurkan safar di hari Jumat itu karena ada sholat Jumat. Namun karena kita dalam kondisi yang tidak kita inginkan sebenarnya, kita ingin sholat Jumat di Masjid Nabawi. Namun karena sekarang Ramadan, ada buka bersama, ada tarawih, yang hal itu menyebabkan kepadatan di jalan di kota Mekkah Al-Mukarramah dan ditutupnya banyak jalan, sehingga jemaah akan sulit untuk sampai ke hotel apabila kita berangkat setelah Jumatan. Maka kita nanti akan sholat duhur dan asar di jamak tanpa sholat Jumat. Baik, sudah sholat semua? Sudah berniat labbaik Allahumma umratan? Apa artinya labbaik? Saya menyambut panggilan. Jadi kalau orang dipanggil fulan, jawabannya labbaik. Labbaik, saya datang nih, saya sambut panggilanmu. Maka kita datang ke sini untuk menuju ke kota Mekah. Ini pintu gerbang paling jauh. Jadi pintu gerbang menuju rumah Allah paling jauh adalah Dzul Hulaifah. Dan Allah memilihkan buat Rasulullah SAW miqat yang paling panjang, sehingga perjalanan itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan rasa lelah yang dicapai. Artinya kalau cuma 25 km, 7 km ya pahala kita sesuai. Tapi kalau berapa jarak Madinah ke Mekah? 435 km. Itu sampai kotanya ya. Tapi mungkin kalau sampai perbatasan haram tidak sampai, maka banyak-banyak bertalbiyah. Bismillah. Yang udah, yang mau keluar, kita sambil jalan keluar.
Dia ingat dianjurkan ketika sholat itu sholat pakai sutroh ya, sehingga ketika ada orang yang lewat tidak memutus sholat mereka. Rasulullah SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Baik, bismillah. Kemana? Ahlan wa sahlan. 150 132. Masya Allah, Masya Allah. Kita udah di luar nih. Bismillah, baca doa keluar masjid. Apa? Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Masya Allah, nih lihat buah kurmanya ya. Allahumma shalli. Kebunnya jadi apartemen, kurma mahal. Iya, tapi di Indonesia kan udah tanam kita. Jadi kita nggak beli lagi di sini kurma. Ini lihat, ini kurma yang besar-besar nih. Oh, lihat tuh kurmanya besar-besar tuh. Masya Allah. Jemaah kalau mau, Kalau kayak ngambil kulit kuku gini, boleh? Nggak boleh? ya lebih baik tidak. Sebenarnya nggak masalah. Kalau memang perlu ya, lakukan sesuatu yang perlu. Tapi jemaah, kita akan melihat batas tanah haram. Jadi Rasul SAW mengatakan ma baina 'airin wa thawr haram. Antara bukit Thawr dan bukit Air itu tanah haram. Melihat di situ ada seperti apa itu? Bukan, yang ada kayak bukan menara ya, setengah apa namanya itu? Apa tuh bahasanya tuh? Tugu yang modelnya seperti melengkung. Melihat? Itu batas tanah haram. Yang di atas kita lihat ya, itu batas tanah haram yang dibikin. Dikatakan Jabal Ir di sebelah sini, Jabal Thawr itu di balik Gunung Uhud. Ya, Gapura. Segapura mah. Gapura kan buat masuk gitu kan. Ini bukan buat masuk, sekedar tugu ya. Sekedar tugu. Jadi dikasih batas tanah haram sehingga itu sana ya? Iya, ngelihat yang melengkung di situ ada ngelihat menara. Habisnya menara ada kelihatan. Itu batas tanah haram. Itu batas tanah haram. Apa di sini ada? Dikatakan ini Jabal Airnya. Jabal Thawr itu di balik Gunung Uhud. Bukitnya itu kayak Thawr. Thawr itu sapi jantan. Jadi kalau dilihat dari jauh itu seperti sapi jantan sedang tidur. Maka disebut baina air wa thawr ya. Nanti akan ana tunjukkan harroh. Batu-batu yang bekas Gunung Merapi ya. Tapi di sini nggak ada Merapi kan ya? Ada Merapi. Itu apa bekasnya itu? Jadi tahun 500-an, 560 atau 650 ya, di zamannya Ibnu Katsir menceritakan bagaimana kejadian ketika meletus itu. Dan Rasul SAW mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai keluar api di Jazirah Arab yang menerangi onta-onta yang ada di Busra, yang ada di Syam. Jadi pernah keluar itu malam hari terang ya. Jarak antara Madinah sama Busra itu kira-kira 700 km. Itu yang di Busra kelihatan, onta di malam hari itu kelihatan. Dari terangnya itu. Ketika itu penduduk Madinah pada ketakutan ya. Masjid Nabawi itu penuh orang-orang yang sholat, yang ruku, sujud, ngaji, berdoa. Karena mereka takut kiamat terjadi seperti itu. Kalau sekarang kan orang nggak jadi takut lagi. Tontonan. Jadi tontonan. Makanya kalau ada orang tabrakan katanya yang nolongin cuma 2 orang. Yang sisanya ambil HP. Mengabadikan.
Subhanallah ya, subhanallah ya. Hadis Nabi Dokum. sebenarnya banyak terbukti satu. Terbukti. Wa ma yantiqu anil hawa ya. Semua diucapkan Rasul SAW ya. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, bayangkan. Ini bukan di Eropa ya. Ini di Arab. Jadi sabda Nabi SAW itu, wa antarul khufata al-urata ru'a asya. Kau akan melihat orang yang tidak beralaskan kakinya, orang yang pakaiannya ya tidak lengkap, mungkin orang-orang Badui, penggembala kambing. Mereka al-alah yang hidupnya awalnya miskin, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan di Abu Dhabi itu ada satu tempat gedungnya pencakar langit semua, kosong. Jadi sekedar buat berbangga-banggaan. Jadi tiap kabilah itu punya gedung tinggi. Nggak ada. Penghuni nggak ada. Nggak ada. Belum ada penghuninya. Biasanya kan orang itu bikin karena ada penghuni. Ini bikin dulu, gampang penghuninya nanti. Mungkin cucunya dia atau apa. Iya, mubazir. Dipersiapkan untuk apa? Itu tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW. Jadi untuk berbangga-banggaan aja. Untuk cerita kita punya gedung ya. Jadi setiap keluarga itu, setiap kabilah itu punya gedung dengan nama mereka. Itu yang ngelihat di Abu Dhabi. Ya. Subhanallah. Apa yang disabdakan Rasul SAW benar. Kita lihat di Masjidil Haram. Gedungnya menjulang tinggi semua. Pangeran Salman juga mau bikin di Jeddah katanya. Mau bikin di Jeddah. Buat apa gitu loh? Gedung tinggi ini dibutuhkan ketika tanahnya sedikit. Artinya mau nggak mau bangunan harus ke atas. Di Arab buat apa gitu? Kalau di Masjidil Haram wajar. Karena Masjidil Haram kan tempatnya sedikit, butuh jemaah haji yang banyak, umroh, akhirnya gedungnya tinggi. Tapi di Jeddah, di mana? Ada apa tinggi-tinggi? Padang pasir masih luas gitu. Nah, kita lihat itu orang jualan ihram, jualan sabuk di sini, jualan tas. Karena banyak di antara mereka yang dari rumah itu pakai baju biasa. Jadi di sini dia beli sabun, dia mandi di sini. Setelah mandi dia ganti ihram, berangkat. Penduduk sini ya, untuk penduduk sini. Tapi kalau rombongan, kalau mandi di sini, zuhur kita berangkat. Ada yang mau buang air besar dulu. Allahu Akbar. Udah lengkap yang lagi? Ada yang wudhu. Baik, yang mau ke toilet jemaah. Hah? Nggak apa-apa, naik ke bis. Naik ke bis. Iya, ke sana, sebelah sana. Yang mau naik ke bis, pokok laporan aja. Oh. Lihat. Oh, ada di situ ibu-ibu. Udah lengkap kayaknya ibu-ibunya. Anak mau ke toilet dulu. Assalamualaikum. Allah. Masya Allah. Yang mau foto? Iya, jamaah di tempat ini biasanya kita lihat ada kantor kecil itu, cabin kayak gitu. Itu tertulis Markaz At-Tau'iyah Al-Islamiyah Al-Maidaniyah. Artinya pusat penyuluhan Islam di lapangan. Jadi jemaah umroh dan haji itu terus terang banyak yang bekal ilmunya sedikit mereka ya. Bekal ilmunya sedikit. Kadangkala pembimbing di rombongan juga tidak memberikan pencerahan yang cukup ya. Sehingga ibadah umroh
yang seharusnya sempurna. Apalagi ini ibadah seumur hidup sekali mungkin ya, tidak seperti sholat yang kita tiap hari lakukan. Tapi umroh ini ada orang yang sekali berangkat, setelah itu sudah nggak balik lagi. Apalagi haji yang menjadi rukun Islam, maka diperlukan ilmu. Pemerintah Arab Saudi sadar tentang hal itu, sehingga mereka bikin pusat-pusat penyuluhan. Biasanya di situ ada ustadz yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada buku-buku yang diterjemahkan hampir kepada semua bahasa, dari bahasa Cina, ya, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, diterjemahkan ke berbagai bahasa untuk memberikan kemudahan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang tidak suka membaca. Padahal ayat yang pertama turun, Iqra, baca tuh. Kita sibuk baca Facebook, kita sibuk baca Twitter, kita baca WhatsApp, kita baca berita. Tapi ketika urusannya dengan ilmu, kita malas membaca. Kita mengatakan, udah apa katanya ustadznya, apa kata pembimbingnya. Maka tolong dibaca, dipelajarin. Ketika ada sesuatu yang kurang paham ya, maka di situ bertanya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika engkau tidak paham. Dan ana doakan semua nih agar bisa datang ke kota Madinah, datang ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke makam Baqi, ke Uhud, kemudian lewat nih Muzdalifah, lalu mengatakan labbaik Allahumma umratan, dan menuju ke Mekah Al-Mukarramah sebagai tamu Allah. Ingat, tamu Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah Jalla Jalla. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah jamaah, udah selesai? Ya, kita berangkat. Nah, berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ini hawanya panas ya. Yang membuat panas ini lantainya nih. Kalau dulu dari tanah, ini dari apa nih Pak Bimo? Bukan keramik mah, batu ini, granit ya, dari batu granit ya. Kemudian memantulkan panas yang sangat ya. Ingat, ketika kita sudah niat di sini nih, udah larangan ihram tuh berlaku semua. Nah, kita lihat nih apa yang disediakan di sini, perlengkapan orang yang umroh. Ada sandal dari plastik, ada sabun, ada buku, ada gunting kuku, ada apa namanya tuh, silet, ada peniti, ada sabuk, lengkap semua tuh. Jadi orang yang pakai baju biasa datang ke sini, insya Allah dia bisa. Insya Allah, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Nah, baju ihram itu mah anak-anak ini mah jualan. Tapi kalau yang di mobil, mana mobil kita? Oh, sebelah sini, pelan-pelan. Nah, kita lihat nih. Silakan naik ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kita lihat nih, mobil dirubah jadi toko. Mereka jualan baju ihram. Nah, kita lihat nih baju ihram yang ada di sini. Kamu alim? Kam? Ini 25 real. Yang ini? Ini 40 real. Ini 30 real. Ini mahal. Mia Ashro, ada yang paling mahal. Paling mahal tuh made in Pakistan tuh tulisannya 110. Jadi mulai min 25 ila 100 wa ashrana. Masyaallah, jazakallahu khair muallim. Allah ibarik fi tijaratikum insyaallah. Boleh. 10 real. Pakai sabuk, silahkan. Alhamdulillah kita lihat nih kondisi Dzul Hulaifah ya, tidak terlalu padat. Kondisinya panas. Berapa panas hari ini, Mas Bimo? Kalau nggak salah 40-an. Kita lihat nih, masya Allah. Ya, jemaah kita udah masuk ke bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Gimana Bu Tako? Aman-aman? Satu saja. Enggak, kita tunjukin nih bagaimana kondisi Dzulhulaifah nih, orang-orang pada jualan. Enggak ada udah jamaah kita. Assalamualaikum. Nah, kita naik. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semua udah niat? Udah? Baik. Nahsubul adad. Dihitung. Ingat kata Ustaz tadi, bapak-bapak nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai penutup kepala, nggak boleh pakai apa-apa. Cuma 2 lembar kain. Sampai ada sebagian penulis yang mengatakan orang yang berihram itu tidak boleh bercermin. Entah itu sahih atau tidak, tapi yang jelas paling tidak seorang itu melupakan siapa dia, apa posisi dia, jabatan dia. Dia datang ke sini ketika bersama-sama mengatakan labbaik Allahumma umratan sebagai apa? Sebagai tamunya Allah dan hamba Allah. Lengkap? Bismillah, ya. Ini kok tidak ada orangnya, Ustaz? Memang kosong. Masya Allah. Fadal, khud makanak awal, Ustaz. Intabih. Insyaallah. Ingat labbaik Allahumma umratan. Lalu kita dianjurkan banyak-banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang namanya Dzulhulaifah. Kita meninggalkan Dzulhulaifah. Mana Dzulhulaifah ya jemaah? Kok udah hilang? Kemana dia? Sebelah Kiri. Oh, di sebelah kiri bapak-bapak. Ini Dzulhulaifah. Lihat ada start of haram area. Itu tanda akhir dari haram kalau masuk ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjid Nabawi menuju ke Dzulhulaifah tidak pakai ihram. Beliau baru berganti ihram, baru mandi, baru pakai wangi-wangian di mana? Di Dzulhulaifah sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau safar udah tergelincir matahari, beliau sholat dulu di Masjid Nabawi. Sholat zuhur tanpa dijamak sama asar. Beliau sholat zuhur kemudian melanjutkan perjalanan ke sini. Tapi kalau beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, lalu sampai sini masuk waktu zuhur, di sini beliau sudah jamak qashar. Padahal jaraknya baru 11 kilo. Tapi itu jarak sudah berpisah dari kota. Sehingga seorang musafir sudah diperbolehkan untuk jamak qashar. Yang puasa mau berbuka ketika sudah berpisah dengan kotanya diperbolehkan untuk berbuka. Jamaah semua masih puasa? Alhamdulillah. Baik, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kita mengatakan labbaik ya Allah?
berarti ada panggilan. Allah memanggil kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan bangunan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Selesai bangunan Ka'bah dibangun, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Qum ya Ibrahim fa'adzin finnas bil hajj." Ibrahim, kau bangun, kau undang orang-orang untuk berangkat. Orang-orang diundang untuk berangkat. Maka diundanglah. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, gimana aku akan mengundang mereka? Suaraku tidak sampai kepada mereka." Apa kata Allah? Dikatakan dalam riwayat itu, "Innama 'alaikal balagh." Tugasmu itu menyampaikan. "Innama 'alaikan nida." Tugasmu itu memanggil dan tugasku menyampaikan panggilan itu. Maka kita termasuk diundang dan dipanggil sama Allah. Sehingga tatkala datang, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah hanya untukmu. Tidak ada sekutu bagimu. Orang ketika bertalbiyah, di situ tauhid dia munculkan. Kalau dia datang karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah. Di surat Lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah, Allah mengatakan wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka itu orang-orang tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, bukan sembarang ibadah, tapi ikhlas. Dia terus condong di atas tauhid. Maka para jamaah, kita katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya semua pujian, wan ni'mata, segala nikmat. Kita ini kadang-kala masih ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargain, padahal yang memiliki pujian itu hanya Allah. Wan ni'mata, kalau kita bicara kita berbuat baik, kita ngasih nikmat sama orang, sesungguhnya nikmat yang ada pada dirimu dari siapa? Dari Allah. Kau bisa ngasih, kita ini sekarang bisa umroh, apa karena kebaikan kita? Lah, karena Allah baik sama kita. Allah kasih kita rizki, lalu Allah gerakkan hati kita, kita daftar untuk berangkat umroh. Dan Allah kasih kesehatan sama kita. Maka semua nikmat itu dari Allah. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian, melainkan itu dari Allah. Laka wal mulk, itu semua milikmu. Bahkan kepemilikan. Kita bicara kepemilikan. Bapak-bapak, ibu-ibu punya rumah, punya mobil mungkin, punya motor, punya tabungan, punya anak, punya usaha. Ingat, semuanya itu milik Allah. Maka kita mengatakan sekarang nih, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, dan kepemilikan itu milikmu. Kita nggak punya apa-apa, jemaah. Sebagian orang pulang, rumahnya terbakar, na'udzubillah min dzalik. Anaknya tabrakan, karena dia nggak memiliki apa-apa. Maka sekarang nih, kita bertalbiyah, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari segala ketergantungan kepada selain Allah SWT. Dan kita katakan semuanya milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Silahkan para jamaah, kita udah mau meninggalkan kota Madinah. Ini ada checkpoint di depan kita. Lihat sebelah kanan bapak-bapak, ini yang namanya Harroh. Lihat batu hitam-hitam tuh yang nutupin tanah. Itu Harroh. Dan kita lihat ini bangunan rumah orang-orang Arab zaman dulu. Lihat kan? Ini sudah bagus bangunan mereka dari batu ya, karena memang banyak batu di sini. Ini namanya Harroh, di mana kuda, onta tidak bisa melewatinya karena tajam gitu. Dan biasanya di bawahnya itu subur katanya. Ini ada pembersihannya. Dan kita akan melihat Harroh banyak sekali di perjalanan antara Mekah, antara Madinah dan kota. Oke, sebelah kanan kita ini mau dibikin apa ini kayaknya? Sebelah kiri jemaah. Rel kereta api, Ustaz? Bukan. Atau ini lagi muter nih jalan jamaah ya, lagi ada perbaikan, bikin jalan kayaknya memang. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan 430 meter kita tidak akan ketemu gerbang tol.
Nggak ada tuh yang bayar harus pakai uang pas atau bayar pakai apa? Sekarang e-tol, pakai apa lagi? Nggak ada. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf. Allah mengatakan, Allah memberikan permisalan sebuah negeri yang awalnya tentram, yang awalnya aman, gara-gara kufur pada Allah, Allah timpakan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut. Kita tahu bagaimana di negeri kita orang semua takut. Takut dengan PKI, takut dengan Syiah, takut dengan macam-macam kekuasaan asing yang akan menyaplok Indonesia. Itu azab dari Allah, gara-gara kita kufur. Kita tidak ingat sama Allah SWT. Dan semoga para jamaah pulang dari umrah nih bawa secercah cahaya, bawa lentera, mau diterangin kampungnya, rumahnya diterangin dengan cahaya umrah dia, keimanan dia, ketakwaan dia. Dia di tempat kerjanya dia bawa tuh cahaya ke tempat kerja dia, dimanapun dia berada. Dengan ini harapannya negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Ana cukupkan. Ana lihat sebagian sudah mulai berganti doanya, sudah mulai merem. Tapi ingat, terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal